mengingatkan hadis Rasulullah SAW, nikmatani mahmudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Nah, jadi kita bisa ingat nikmat Allah yang lain, tapi kalau dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia, yaitu apa? Sehat dan waktu luang. Ya. Terlebih kemarin itu kita sudah bahas dari awal tentang bersuci, kemudian sholat, ya, wudu air dan sebagainya. Terus sholat juga bacaannya, ya semoga Allah memberikan ingatan buat kita dan bisa mempraktekannya. Terus kemudian ada zakat, pernah saya bahas, puasa, haji, umroh. Jadi fikih itu ada 3. Kolomnya besar itu ada 3. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah. Ya. Biasanya jinayah ini jarang sekali dibahas. Kenapa? Karena kalau pembahasan ini sedikit yang kita pakai. Ya. Karena ketika jinayah potong tangan, nah itu kan nggak bisa dipakai. Jadi paling mentok kalau belajar fikih muamalah. Jinayah nanti belajar secara ringan. Fikih jinayah. Setelah orang-orang mempelajari fikih ibadah itu biasanya khusus untuk kelas ya S1 atau SMA gitu ya. Terus kemudian nanti fikih muamalah. Fikih muamalah apa saja? Fikih muamalah itu jihad, ya. Terus kemudian nikah, perceraian, ya, buyur, jual beli, ya. Kemudian ukut itu akad yang boleh, akad yang nggak boleh. Itu nanti kalau selesai fikih ibadah. Nah, fikih ibadah isinya kemarin udah semua, ya, tentang puasa, tentang sholat, tidak terasa itu, ya, tentang haji, umroh, bahkan yang terakhir itu kemarin tentang apa? Berkurban, ya, udhiyah dan akikah, ya. Pembahasannya tentang udhiyah dan akikah itu juga sudah selesai, ya. Nah ini kalau ada ulangan, nggak ada ulangan ya. Ya itu fikih ibadah, ya hanya saja terselip satu di sini, ya. Dan sholat pun kan sudah sholat yang sunnah muakkadah, ya, seperti aidain, 2 Aid, kemudian sholat rawatib, ya, sholat sunnah qiyamul lail yang betul-betul sunnah yang ditekankan. Ada sunnah yang ghairu muakkadah seperti qobla asar, tuh, qobla maghrib, qobla isya, itu ghairu muakkadah. Tetapi kalau mau sholat salah saja, ya, walaupun ghairu muakkadah. Tetapi yang kalau landasannya sunnah, ya lanjutkan, ya, silahkan diamalkan. Yang terselip di sini adalah tentang, ya, tadi mengenai hadis yang kita sampaikan, 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Sedangkan di sini ada satu tema fi ahkam janaiz, ya, yaitu apa? Hukum jenazah. Dan di setiap kitab fikih manapun, ya. Nah, kalau pelajaran fikih kita itu pertama kitabnya pakai Minhajul Muslim 1, yang kedua pakai Said Sabiq Fiqh Sunnah 2, ya. Yang ketiga Bulughul Maram. Itu yang saya ambil referensinya. Nah, semua kitab janaiz itu diawali dari orang sakit. Walaupun orang meninggal itu tidak didahului oleh, nggak mesti didahului oleh sakit terlebih dahulu. Cuma rata-rata itu diawali dengan bagaimana orang ini sakit, bagaimana yang jenguk, kalau sakit seperti apa, ya, apakah nanti minum obat, ya, atau minum minuman yang lain, ya, gitu ya. Kamu zanais, ya, itu. Tapi nanti sampai apa? Sampai memandikannya, menghafalinya, yang menguburkannya, kemudian seperti apa nanti setelah dikubur. Hanya saja kita bahas dari awal, ya, pelan-pelan. Nah, catatan bagi saya nanti materi-materi yang sudah dikasih, yang sebelum-sebelumnya masih ada pertanyaan, masih boleh ditanyakan. Nanti kan ada sholat, ada zakat. Sholat ini banyak sekali, zakat, puasa, haji dan umroh, kemudian udhiyah dan akikah. Nah itu, puasa juga banyak, ya. Hanya saja ini ada terselip ahkam fi ahkam janaiz. Dimulai dari orang yang sakit, yang bagi min ladunil maridi ilal wafah, ya. Jadi yang ini ada perjalanan yang harus kita kerjakan ketika orang ini sedang sakit sampai dia wafat, ya. Yang pertama adalah wujubus sabr. Apa? Wujubus sabr artinya wujubus sabr.
As-sabr. Nah, alhamdulillah. Jadi agak nyangkut-nyangkut sedikit. Ujub apa ujub? Wajib. Wajib. Wajib ya. Wajib sabar. Ini menarik kalau sambil Jadi wajib sabar. Yang bagi muslim idza nazala bihi dhurrun ay yasbira fala yatasakhat wa la yudhira al-juzr ya. Jadi kalau ada orang itu lagi sakit maka wajib bagi dia bersabar. Kenapa? Karena ma yusibul muslim. Ini hadis yang bagus, ma yusibul muslim. Apapun yang menimpa orang muslim, ya, bukan hanya mukmin, muslim. Kita tahu ya, orang yang muslim itu nggak harus mukmin, ya. Dan orang mukmin pasti muslim, muslim tidak mesti mukmin. Muslim tapi dia masih korupsi, muslim tapi dia masih berzina, karena dia belum mukmin, belum beriman, tapi sudah muslim, sudah Islam. Maka ada orang qalatil a'rabu aman, ada orang dari pedalaman ya Arab, qala Arab itu Badui Arab mengatakan amanah ya, qul lam tu'minu, saya sudah beriman. Ditegur sama Allah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah saya telah berislam. Ya, aslamna fala yadkhul iman fi qulubihim, karena kamu sudah berislam tapi imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Kenapa? Bedanya jelas, orang yang mukmin itu la yazni zani hina yazni wa mu'min, tidak berzina walaupun orang mukmin. Kalau orang Islam ya kadang ya, atau mungkin ada ya. Orang mukmin tidak akan mencuri, la yusyrik hina yusyrik wa huwa mu'min. Gak mungkin orang mukmin itu mencuri. Yang mencuri orang Islam bisa jadi ya, tapi tidak lagi ada imannya ya. Nanti imannya kalau sudah ketangkep misalnya gitu ya, nah itu baru oh ya Allah ya. Ini apa kata plot twist apa drama. Nah, ma yusibul muslim, apapun yang menimpa orang Islam ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala ghammin wala husnin wala ada, banyak sekali. Entah itu sakit, entah itu sedih, kita lagi sedih, entah itu khawatir, ghammin, hamin, khawatir, takut, itu semuanya keadaan itu, bahkan ya hatta yusikuha, sampai duri yang menancap ya, dan itu mengeluarkan luka gitu ya, jarah, itu Allah mengampuni dari awal kita tertimpa itu dosa-dosa kita. Illa kafarallahu biha khotoyahu, dari awal kita sedih sampai gak sedih lagi itu Allah ampuni dosanya. Ketika kita khawatir itu diampuni dosanya sampai nanti selesai kekhawatirannya. Sedang kena musibah apapun ya, itu enaknya jadi orang muslim kalau kita bersabar ya. Ma yusibul muslim min nasabin wala nasabin wala wasabin wala hamin wala ghammin wala husnin wala ada, bahkan sesuatu yang penyakit atau lain sebagainya itu dari awal kena sampai akhirnya illa kafarallahu biha khotoyahu, Allah mengampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Terkadang dosa kita banyak tapi amalan kita sedikit. Nah, ya ini mungkin karena saya nggak tahu persis. Malaikat dan Allah tuh bingung, ini mau diambil dari mana gitu ya. Akhirnya dibuatlah sakit, dibuatlah khawatir yang sangat, sedih yang sangat untuk mengurangi dosa. Itu mengurangi dosa. Maka jenguk orang sakit itu bukan biar cepat sembuh, jenguk orang sakit itu ya. Kalau jenguk orang sakit itu la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga ini membersihkan dosa-dosamu. Yang mengucapkan Rabbanas anta syafi'i isfi anta syafi'i la syifaan illa syifaa, itu yang sakit. Ya Allah, Engkau yang penyembuh, saya minta disembuhkan. Ini yang sakit ya. Tetapi yang jenguk ya walaupun tetap kita doakan tambahkan boleh, tetapi sunnahnya la ba'sa tahurun insyaallah. Itu sunnah pertamanya. Jadi pertama datang itu semoga ini penggugur dosa. Baru kalau mau nyembuh doa biar sembuh ya alhamdulillah ditambahi. Ya, nanti akan ada lewat itu. Jadi bersabar dan tidak menampakkan dengan sangat ya, yudhirul jusra, menampakkan sakitnya karena untuk mencari perhatian orang lain, misalnya musibahnya itu ya. Ya jangan takutin. Kemarin jenguk Pak Ajis, ada yang nawarin kursi roda, ya Pak Ajis jadi perasaannya kan gak enak. Iya, Pak Ajis itu di bekasnya Pak Bakir kan kayak gitu. Jadi itu kursi roda udah 2 kali kan mengantarkan.
Tapi mungkin biar mudah, ya biar mudah ke musolanya pakai kursi roda. La ba'sa. Ya. La ba'sa. Tidak mengapa, mafi muskilah. Tohurun dari kata toharoh. Toharoh bersih, kalau tohurun bersih, lebih bersihnya lebih. Sabar biasa, soburun sabarnya sangat, syukur biasa, syakurun lebih syukur. Ya, kalau tadi bersih, tohurun, tapi kalau tohurun berarti bersih sekali. Jadi Allah membersihkan banyaknya dosa-dosa kita sampai bersih. Ya. Nah kemudian yang kedua tadi bersabar. Istihbab tadawi. At-tadawi ini dianjurkan kita untuk berobat. Ya, dianjurkan untuk berobat. Ya, jadi tawakal boleh, tapi disunahkan untuk berobat. Ya, karena apa? Di sini Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yunazzil da'an illa anzalahu lahu sifaan fatadawu. Ya, Allah tidaklah menurun sebuah penyakit melainkan ada obatnya, maka berobatlah, seperti itu. Yang kan cuma dua katanya ya, yaitu apa? Mati dan tua itu. Tapi likulli da'in dawa, setiap penyakit insyaallah ada obatnya. Ghairu annahu la yajuzu tadawi bil muharram. Tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang kita konsumsi ini dari hal yang haram. Kalau khamr seperti khamr wal khinzir atau babi, daging babi, wa nahwiha, atau seumpama dari itu. Contoh yang lain dari itu. Innallaha lam yaj'al shifaakum fima haram alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhan dari kalian itu dengan apa-apa yang haram yang kalian makan. Kecuali memang darurat ya. Ya obatnya cuma itu. Ya sudah ya. Tapi kalau bisa yang lain ya, obatnya cuma khamar. Nah, itu mungkin antara sakit atau kecanduan. Ya ini kan beda-beda tipis. Ya. Kemudian jawazul istirqa, boleh ruqyah ya, dengan catatan bukan yang sakit yang meminta, tetapi ini hasil konsultasi dari orang yang alim yang mengetahui. Dia konsultasi apa yang dialaminya, maka dari situlah ya istilahnya rujukan, istilahnya ada rekomendasi untuk diruqyah, boleh meruqyah. Jadi maksudnya supaya nih la ba'sa birruqa, kata Rasulullah SAW, birruqa ma lam yakun fihi syirk, asalkan di dalamnya tidak ada syirik ya. Jadi tidak apa-apa dengan ayat Allah Subhanahu wa taala bi ayatin qur'aniyah wal adiyatin nabawiyah, dengan doa-doa para nabi ya, wa kalamin thayyibatin, dengan kata-kata yang baik, itu boleh untuk memotivasi atau memberikan dampak positif bagi orang yang sakit itu. Tahrimut tamaim wal ajaim. Tamaim itu apa? Kalau ajaim kan azimah, jimat ya. Kalau tamaim ya semacam itulah, jimat atau apa itu, pokoknya sesuatu yang dikeramatkan ya. Ini ditahrim, tidak diperbolehkan, ya. Mantra tamaim itu mantra. Man 'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, barang siapa yang mencari sesuatu atau ingin menyempurnakan sesuatu melalui tadi ya mantra, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Wa man allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, ya, sesuatu yang ingin kita sembuhkan atau yang lain sebagainya dengan yang mantra, maka Allah tidak akan mengabulkannya ya. Tetapi jangan heran kalau nanti ada dalil yang membolehkannya jimat ya. Tapi kalau saya berpendapat untuk kehati-hatian, maka tidak perlu. Untuk saya tidak perlu. Itu haram, untuk kehati-hatian dari keharaman. Nanti akan ada hadis, kemudian ada sahabat itu salah satu, atau nanti akan kita jumpai mungkin kedepannya setelah kajian ini. Tapi bukan saya nyampaikan tentunya. Itu apa? Azimah yang diperbolehkan. Tapi kalau saya lebih untuk aman, sehingga itu dihindari, jangan langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa rekomendasi dari saya. Misalnya ada, walaupun di situ ada ayat Quran, ada ayat apa ya sebagai jimat gitu. Nah, ini takutnya apa? Itu di garis itu, udah di pinggir, udah di tepi jurang. Karena apa?
kita tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya pada jimat itu. Itu sebetulnya. Kalau sudah masuk ke jurang syirik, naudzubillah min dzalik, ya. Maka dijauhi itu. Kemudian ba'du ma kana yastashfa bihi, yakni dengan doa, bisa dengan doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu syarifatan 'alal marid. Rasulullah menaruh tangannya kepada sesuatu yang sakit, kemudian membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Pergilah ini sakit ya. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah karena engkau maha penyembuh. La shifaan illa shifauka. Jadi tidak ada sembuh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Shifaan la yughadiru saqama, yang selesai ya, finish, tidak sakit kembali, seperti itu. Ya, ini apa namanya, yang sakit bisa megang diri sendiri ya, yang bagian sakitnya itu sambil berdoa tadi. Atau doanya ada ala ladzi ya'lamu min jasadika. Taruhlah pada yang sakit misalnya di kaki atau di tangan atau di kepala, lalu ucapkan wa qul bismillah 3 kali, bismillah salasan, wa qul sab'a marrat, kemudian yang 7 kali berdoa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Ya. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Kalau yang tadi Rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, bismillah a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa qudra. Ini riwayat Muslim. Itu 7 kali ya. Ini yang sahih ya. Kemudian kalau mau pakai bahasa Indonesia minta yang lain juga boleh. Ya, silakan. Nah, di sini ada doa Jibril ya, ketika Rasulullah SAW sakit ya, datang membawa doa. Bismillah arkika min kulli syai'in yudhika. Aku meruqyah kamu, Jibril ini, dengan segala sesuatu yang membuat kamu tuh sakit. Rasulullah SAW min syarri kulli nafs, dari sesuatu yang disebabkan dari jiwa tadi. Au ainin hasidin, atau dari penyakit ain ya. Allahumma yashfika bismillahi arkika ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ain itu bisa dicegah dengan berdoa. Makanya rutin trikul ya, rutin atau muawwidataini berarti qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq setiap likul dubuhi shalah, setiap habis salat. Bukan hanya pagi petang, tapi diusahakan habis min syarri hasidin idza hasad, karena yang hasad sama kita tuh banyak. Tinggal berdoa banyak doa. Kemudian jawazus titabil kafir wal mar'ah, boleh berobat kepada orang yang kafir ataupun kita laki-laki berobat kepada perempuan, yang perempuan berobat kepada dokter laki-laki, boleh ya. Dengan dasar apa? Fi halid darurati, kalau memang darurat ya. Karena apa? Kandungan ini kebanyakan laki-laki, tapi sekarang sudah mulai imbang sih. Tapi kulit dan kelamin kebanyakan dokter perempuan gitu. Ya, ini untuk kandungan kebanyakan dokter laki-laki, mungkin apa yang kuat belajarnya lihat darah begitu. Nah, adapun yang dokter kulit dan kelamin itu kebanyakan perempuan ya. Datang nanti Pak Wiwi ya. Ya tadi kalau nggak ada darurat ala halin darurat nggak apa-apa ya. Nggak ngatur Pak Wiwi ya. Nyari yang perempuan. Soalnya udah nyari kemana nggak ada gitu. Iya. Kemudian apa lagi? Tentang menjenguk orang sakit. Ini masuk ke dalam kewajiban kita kepada muslim yang lain. Hakul muslim ala muslim, 2 hadisnya ya. Hakul muslim ala muslim khamsun, sama hakul muslim ala muslim sittun. Ada 6 sama ada 5 ya. Yang salah satu di dalamnya dua-duanya ada menjenguk orang sakit. Doa iya itu marid ya, menjenguk orang yang sakit ya, itu dianjurkan. Kalau di sini memakai hadis Rasulullah SAW, at'imul ja'i, berilah makan orang yang lapar, wa udul marid, dan jenguklah orang-orang yang sakit, fafukkul ani al asir, yaitu membebaskan para tawanan perang ya. Ini kewajiban bagi orang yang sehat ya. Ayyad'u lahu bisyifai
wa ayyusiyahu bisabr. Ya, kita berdoa supaya sehat orang ini dan kemudian diwasiati dengan sabar. Kenapa sabar ini penting? Karena ada hadis yang menarik dari Rasulullah SAW. Kalau tadi orang muslim, mayusibul muslim, kalau ini yang beriman, ya. Ajabul amril mu'min, sungguh takjub sekali keadaan orang yang beriman, yang punya iman, ya. Sungguh takjub sekali, ya. Inna kullahu lahul khair, ya. Karena setiap keadaannya dia mengandung kebaikan. Dia orang-orang mukmin itu baik terus, ya. Inna kullahu lahu khair, setiap keadaannya baik, ya. Walaysa dzaka li'ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan pernah didapati kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman itu? In asabathu sarra sakar, maka alhamdulillah. Kalau diberikan kelapangan, kemudahan, maka dia bersyukur, maka dia baik keadaannya. In asabathu darra, kalau dia tertimpa musibah, maka sabar, dia bersabar, maka alhamdulillah, maka dia baik. Jadi kalau nggak sabar, syukur, kalau nggak syukur, sabar. Pak sabar, nggak sabar, Pak syukur, nggak syukur, ya ada. Kemudian la ba'sa tahurun insyaallah, ini doa dari Imam Al-Bukhari, maksudnya periwayatan dari Imam Bukhari, doa dari Rasulullah SAW. La ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa. La ba'sa itu tidak mengapa, malis kalau bahasa lainnya, atau maafi muskilah, tidak ada masalah, ya. Tahurun insyaallah, insyaallah bersih ya, insyaallah. Nah, kemudian wujubu husni dhanni billah, ya. Berprasangka baik, itu lagi dibersihkan, lagi disucikan dosa-dosanya, ya. Jangan sampai kita malah suudzon sama Allah. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann, ya. Tidak akan mati, ya, seseorang itu, ya, kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini anjuran, ya, agar kita matinya tidak dengan membawa dzon yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnudzzanni billah. Kemudian talqin mayit, ya, yang bagi muslim idza ayana ikhtidar akhihi ayyulakinahu kalimat al-ikhlas la ilaha illallah, ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah, man kana akhiru la ilaha illallah dakhala jannah. Maka la ilaha illallah, ya, dengan yang ikhlas, la ilaha illallah. Kemudian ada taujihul il qiblah, menghadapkan ke arah kiblat, ya. Kalau memungkinkan, ya. Kalau tidak, ya, wa in lam yumkin famustalqiyan ala dhahrihi wa rijlahu ila qiblah, ya, yang mana yang bisa dihadapkan kiblat, hadapkan kiblat. Kalau yang enggak bisa, jangan dipaksa. Tetapi ketika sakaratul maut itu sedang ia alami, maka quri'at alaihi suratul Yasin, ya. Raja'a, kita berharap agar ayyukhaffifallahu ta'ala anhu, agar Allah meringankan apa? Dengan meringankan tadi, ya, sakaratul maut tadi, ya. Itu. Kemudian ada hadis lagi, ma min mayyitin yamutu fatuqra indahu yasin illa hawallahu alaihi. Ketika orang yang mayit itu dibacakan yasin, maka dengan berharap agar siksaan itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya selain siksaan, ya, apa namanya, sakaratul mautnya itu. Kita lihat ini udah pernah kita sampaikan, ya, di awal kita tafsir surat Yasin, ya. An Abi Darda, hadisnya itu dari Abi Darda, ya, Abi Dar, ya, dalam Sunan Abu Dawud dan Nasai, bahwa dhaifun, dan ini adalah hadis yang dhaif, ya, gitu. Kalau hadis dhaif, ya, itu boleh dipakai, ya, boleh dipakai untuk fadhailul amal, ya, daripada di situ setel apa campur sari. Nah, ini Yasin, ya, atau ya, mungkin maksudnya ini, ya, tidak ada yang khusus, ini pun lemah, tapi nggak apa-apa, diamalkan, ya, surat Yasin, karena kita telah bahas isi dalam surat Yasin, qalbul Quran, ya. Dan cukup dulu sampai sini, ya. Nanti di sini ada i'lanul fawatihi, yaitu i'lanun an wafatihi, itu mengiklankan, menyampaikan, mengumumkan kematiannya, ya. Tetapi di sini ada dua nanti, ya, mungkin pernah dulu dibahas, nggak boleh, ya. Emang ada hadisnya nggak boleh, itu an-na'yu, ya, an-na'yu nggak boleh. An-na'yu itu gini, mengumumkan, tapi dia itu apa, ya, lebay itu sambil jerit-jerit, ayo kesedihan, ini hari yang sedih, itu tuh lebay, itu nggak boleh, ya. Dia berdiri di tempat depan masjid, dia lantang dengan suara keras,
tapi sampai yang nantinya itu membuat orang itu sedih semua, ini nggak boleh. Tetapi kalau memberitahu atau memberitahu para ya kan berita kan memberita. Ya, astagfirullahaladzim, ini stand up aja istighfar. Ya, jadi ada orang stand up istighfar terus, masalah. Ternyata itu apa? Satu pondok sama istri saya itu di Darussalam Boyolali. Pas dilihat, wah, terus kemudian ke UMY, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, adapun Rasulullah pernah mengumumkan meninggalnya siapa? Najasyi. Kemudian Rasulullah pernah mengumumkan meninggalnya siapa? Zaid. Ya, kemudian siapa? Ja'far. Kemudian Abdullah bin Rawahah, ya, perang Mu'tah. Ya, ketika apa? Lama ustusyhida, ya, ketika mereka syahid. Nih, Ja'far sudah meninggal. Bahkan Rasulullah memberikan instruksi kepada sahabat, ya, berilah makan keluarga Ja'far. Maka apa? Mereka jenguk bawa makanan supaya meringankan kesedihan keluarga Ja'far ini. Karena Ja'far bin Abi Thalib itu adalah orang yang parasnya paling mirip dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu punya berapa ratus ribu sahabat, yang paling mirip itu Ja'far bin Abi Thalib. Tapi kalau akhlaknya yang paling mirip Rasulullah, Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, kalau Ja'far masih dalam keluarga rupanya Rasulullah SAW. Itu ya, jadi tidak boleh dipertentangkan hadisnya. Ya, ini anak itu dalam Imam At-Tirmidzi nggak boleh memang, karena apa? Dia mengumumkan terlalu berlebihan. Ya, tetapi kalau sekedar memberitahu, oh ini begini, ya, saudaranya atau tetangganya boleh, ya, tanpa berlebihan. Karena apa? Nanti tidak boleh an-nihayah, meratapi, ya. Tapi kalau sedih boleh. Wajawazul buka sedih itu boleh, ya. Buka itu sedih, ya. Terus kemudian an-nihayah ini meratap, ya. Nah, meratap. Karena apa? Innal maita liyu'adzibu bi buka'il hayy. Karena mayit akan diazab karena yang ditinggal itu meratap. Bukan sedih. Kalau sedih nggak apa-apa. Karena Rasulullah juga menangis ketika Ibrahim meninggal, ya, nangis betul, ya. Nah, kemudian kalau hanya nangis nggak masalah, tapi kalau sampai meratap tidak boleh.